Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Al-ayah. Yang sangat saya hormati Bapak Camat Kecamatan Besuki, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki, pimpinan cabang Muhammadiyah Besuki berserta jajarannya, Ibu Aisyah dari PCA, pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Besuki, organisasi otonom mulai dari NA, Nasyiatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Hizbul Waton, Tapak Suci, mungkin kalau ada IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk tholaqul ilmi, saling asuh, saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan kedatangan kita pagi menjelang agak siang ini, setiap aktivitas mulai dari rumah sampai duduk di tempat yang sangat nyaman ini, Allah catat sebagai amal ibadah. Amin. Salat dan salam mudah-mudahan tak terlimpahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita istiqomah, selalu berpegang teguh dengan apa yang Rasulullah contohkan lewat hadis-hadis sahihnya. Banyak orang mengatakan taat kepada Nabi, tetapi perilaku sosialnya tidak pernah sama dengan apa yang telah dicatatkan Rasulullah. Mudah-mudahan semenjak kita membuka mata sampai nanti kita menutup mata dalam artian mati, kita istiqomah berpegang teguh dengan apa yang Rasulullah contohkan lewat hadis-hadis sahihnya. Ketiga kalinya saya menyampaikan terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya. Saya di WA agak lama, kemudian tidak saya jawab-jawab. Mesti lihat agenda, karena apa? Hidup saya ini belum merdeka, Bapak Ibu sekalian saya hormati. Karena seluruh aktivitas itu terjadwal di wilayah. Saya pernah dijabri betul oleh salah satu cabang. Saya terima karena betul-betul pengen mengundang. Ternyata di daerah itu, di wilayah sudah tercantum 3 agenda itu. Jadi saya pagi di PDM Kota Blitar, jam 10 harus di PDM Sidoarjo, pasta itu jam 1 saya harus di PDM Gresik. Pulang tak kira selesai acaranya Bu. Ternyata saya dikontak, Pak tuh nanti setelah Isya harus di Kabupaten Malang. Masuk, ternyata 4 kabupaten itu jauh betul. Ini kalau kemudian tidak punya itu terbaik, saya kira ini susah juga. Makanya orang Muhammadiyah itu harus punya istri yang terbaik. Minimal nirunya Siti Hajar Bu. Minimal itu. Minimal Siti Hajar, sabar, kuat dan tangguh. Itu penting, bukan persoalan masalah apa-apa. Dan saya yakin orang Muhammadiyah tidak akan nikah 2 kecuali terpaksa. Loh, karena istri 1 itu sudah teraniaya. Bayangno gak tau ditinggal boleh, bayangno puter. Duwe bojo loro, wong loro teraniaya. Doanya itu mesti mustajabah Bu. Ya Allah, suamiku ini loh kebangetan. Masa kalau Muhammadiyah gak tau mulai 2 istri yang teraniaya itu, doanya mustajabah. Oleh orang Muhammadiyah gak berani nikah 2. Karena orang Aisyah itu anti poligami loh. Ini kacaunya kan itu. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya nanti lihat foto saya. Saya agak ketawa, foto ini wongnya kok rambutnya putih kabeh.
Jadi aku bersani, ini hanya aksesoris Bapak Ibu sekalian saya hormati. Jadi jenggot itu aksesoris. Jenggot itu tidak ada hubungannya antara surga dan neraka. Ustaz, itu ada salah satu kiai mengatakan kesunan atas jenggot itu Nabi pernah contohkan agar membedakan orang Yahudi dengan orang Islam. Ya tak bilang sekarang orang Yahudi sekarang tambah jenggotnya panjang daripada orang Islam itu. Yang kedua, tidak ada hubungannya dengan surga. Saya katakan kenapa itu? Aksesoris, Bu. Kalau ada hubungannya dengan surga, kasihan yang tidak punya jenggot. Sholatnya kenceng, tetapi dia nggak berjenggot ya. Sholatnya kenceng, puasanya kenceng. Ketika di Yomul kita tanya, nanti jenggotmu nggak masuk benar, susah kan? Jadi jenggot ini jangan dijadikan tolak ukur kemudian orang bisa masuk surga atau neraka. Sama tulis, Bu. Betul itu. Jadi nanti insya Allah bilangnya sudah kita akan ketemu, saya tidak pakai jenggot. Jadi jenggot ini menurut saya hanya aksesoris. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kepingin hari ini materi agak santai. Karena setiap hari saya ini mikir muamalah motor, urusan pekerjaan rumah itu membuat saya ini juga kadang-kadang perlu refleksi. Mulanya kajian ini sebagai forum silaturahim, guyon ketemu teman-teman seperjuangan, pulangnya ada sisi pengetahuan baru yang kemudian bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, materi hari ini itu akan saya coba tentang cara berkeadaban bermedia sosial. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mulai bangun tidur sampai mau tidur, namanya HP ini tidak pernah lepas dari tangan kita. Mulanya Bapak Ibu sekalian yang hormati, menurut Majelis Tablet, investor masuk neraka terbanyak nanti dari HP yang kita punya. Itu investor. Jadi nanti mau mlebu neraka kerap itu. Loh, jadi aku percaya. Dengan tanya nanti saya akan coba jelaskan satu-satu. Ternyata HP itu sumber persoalan hidup. Tapi juga bisa menjadi kebenaran dan dakwah yang luar biasa di lewat media sosial. Jenengan tahu Aceh Tamiang cuma itu dari HP, Bu. Orang kemarin BWM mengirim bantuan hasil dari termasuk dari Besuki itu 11,5 miliar, termasuk beberapa kebutuhan pokok, termasuk tambahan 2 mobil yang dibawa ke Aceh Tamiang dengan beberapa relawan. Jadi Muhammadiyah ini umum betul lah, bencana nomor 1. Ini termasuk di antara Jawa Timur kalah dengan Jawa Tengah. Mulai masuk di dalam perjalanan untuk dibagikan di Aceh Tamiang. Kenapa? Itu daerah yang paling terisolasi. Semua itu dari media sosial. Saya pernah tanya pada bapak saya yang orang usianya 82, Pak, kenapa sih masjid segini banyak, musola segini banyak, tapi Islam itu kemudian termarginalisasi? Korupsi di Indonesia semakin banyak. Orang berbuat tidak adil semakin banyak dengan jumlah umat Islam mayoritas. Bapak saya tanya cuma sederhana, sholatnya itu kurang bener. Mulanya di dalam hadis Rasulullah, perbaiki sholatmu, perbaiki sholatmu, perbaiki sholatmu. Evaluasi terus. Karena sholat itu mesti bicara tentang konteks. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang sholat itu mesti bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi ngecek yang Besuki itu gampang, Pak Bu sekalian. Berangkat sembahyang sandal terbaik, nek sholatnya masih sandal berarti belum anil fahsya'i wal munkar. Saya kepingin di Besuki ada, tidak ada kan titipan sepeda itu. Taruh plek turu sampai 10 tahun beda tidak rubah. Sandal terbaik taruh di bawah juga tidak hilang. Mulanya amaliyah tentang konteks sholat itu Nabi perintahkan diulangi betul, sempurnakan, karena dengan sholat mesti berlakunya jadi baik. Sembahyang di masjid ini, dia sandal terbaik, dia mikir sandalku hilang, tahu lagi susah, Bu. Berarti orang di sekeliling ini belum anil fahsya'i wal munkar.
Mulane tatanannya cuma satu, sholatnya harus terbaik. Inna sholata tanha anil fahsya, terbaik. Terbaik. Kalau sholatnya belum tak ada tahap sebagaimana contoh Nabi, mesti pelakunya juga tidak baik, korupsi, koruptif, lisannya tidak baik. Orang senang lihat Islam. Lalu Bu Yanka mengatakan, kalau kamu kepingin melihat orang Islam, lihatlah di bulan Hari Raya Idul Fitri dan halal bihalal. Tapi kalau kamu kepingin melihat orang beriman, datang di masjid jamaah sholat subuh, wis. Zaman diteni Pak, sing iman sholat subuh udah. Wong tua-tua sing nggih parsem. Sing nom mulai nom tambah meneh warung kopi. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, los. Gak sembahyang belas. Sehingga yang muncul apa? Saya kemarin ditanya Pak di salah satu daerah di mana? Bojonegoro, Mas Abdul. Masjid kita itu sempit dari generasi muda. Apa yang melatar belakangi Mas? Bagaimana kemudian anak muda kembali di masjid? Tak jawab, buat kafe di halaman masjid. Kasih wifi tertinggi, kemudian ketika ada azan dikasih keber Pak. Mohon maaf, kafe tidak melayani tamu karena seluruh pegawai kafe dan belakang kafe sedang melaksanakan sholat jamaah. Itu metode dakwah baru Pak. Oh jadi rumore warung kopi itu. Tapi bagaimana kemudian membuat masjid itu menjadi pusat peradaban dan diskusi, tapi juga ada hal-hal yang bisa disukai mereka. Itu sampai saya katakan itu. Dan saya juga lihat ini di media sosial terjadi di Kardasi Mora. Media ini Pak, jenengan perlu jenengin judi online, pinjaman online, tempat bully, itu luar biasa. Jenengan perlu saya beritahu Pak, media sosial itu sudah dipegang oleh desa. Jumlah pemegangnya itu hampir 160 sampai 180 juta penduduk Indonesia. Dan itu 61 sampai 62,9% masyarakat Indonesia itu menggunakan media sosial dari jumlah populasi penduduk di Indonesia. Dipastikan Bu, Pak, awal dewi ini mesti bermedia sosial. Bahkan pola pikir kita ini bisa diatur di media sosial. Grup Aisyah itu, sing nomor itu apa itu? Ini sing Aisyah milenial, si nom, sing tuwek-tuwek. Ada loh. Di guru-guru Muhammadiyah sama. Dulu orang ngerasani itu tidak lewat media sosial, hanya petan minum. Kalau masa masih dirasani, tetap dijondo orang. Sekarang loh, ngerasanya orang mesti lewat grup WA, itu tersebar dan tidak bisa terbendung. Dan ini terjadi betul. Mulai saya katakan, HP ini bisa membuat kita masuk surga cepat, tapi juga menjadi investor kita masuk neraka terbanyak. Nanti saya tunjukkan. Dan kemudian kenapa kita harus bijak? Saya dulu pernah Bu, zaman pilpres tahun berapa itu, ada salah satu perempuan berjilbab, konversi pers, intinya wajahnya dirusak karena persoalan pilihan presiden beda. Saya di podium itu mengatakan, laknat Allah, orang yang menganiaya seorang perempuan muslimah karena hanya persoalan pilihan presiden beda. Mari ngono meneh dadane konversi pers ternyata gak dianiaya. Oh plastik, beda plastik. Loh itu kok media sosial. Saya dengarkan istri saya, Mas, meneh moco. Di Al-Quran disebutkan surat Al-Hujurat, apabila datang kepadamu seorang fasik membawa kabar berita, maka perintahnya apa Allah? Fatabayanun, tabayun, mengklarifikasi berita benar atau tidak. Usah tuh gembur-gembur di mana-mana, ini malah isi tau. Semua itu berangkat dari media sosial yang HP kita pegang. Mulai puji, jangan sering ngebahas status. Status tunjukkan psikologi jenengan.
Dan jangan dikira bojone, wah nggak jelas, pasti semua itu masalah bojone. Status itu Pak, itu bisa melihat karakter orang yang membuat status. Nah ini grup Aisyah memajar kembar Pak, tahu, sampai cek status Aisyah masalah tamboten dari statusnya. Nek seneng mesti ceritanya seneng, nek susah ceritanya susah. Nek mangan enak ceritanya mangan enak. Gak seneng ambil bojone mesti ngerasain status, tapi diarahkan kepada orang lain. Mulanya kalau mau melihat status dan karakter orang, itu bisa dari status media sosial. Hati-hati Bu. Awalnya senang selfie. Saya ini olahraga 1 minggu mungkin 2 kali lah, di alun-alun. Terus sekarang nggak nyaman, karena banyak sosialita kampung yang kemudian duduk di alun-alun. Ibu-ibu sudah tua, celana yang merotot, kemudian sepatu nomor itu hanya foto joget-joget nggak izin kok. Lo sih melaku tambah izin teman-teman. Ini terjadi betul dan ini menjadi persoalan di lingkungan sosial kita. Mengambil kayak Aisyah. Dan ini terjadi pola-pola macam ini itu karena persoalan media sosial. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian perlu diketahui ternyata pemakai media sosial terbanyak itu ada di YouTube. Itu hampir 140 juta orang. Dan orang sekarang terkooptasi dengan YouTube. Masa itu nggak jual YouTube sekarang nggak mantep. Iya, lo di YouTube. Gelontong balap itu ndelok YouTube. Dulu pernah, saya pernah di masa istri saya jangan sayur asem. Kalau ndelok YouTube gak pede. Dimakan dihabiskan laki-laki ini gak wani wong wedok. Segagah Pak Camat itu kalau di istrinya gak berani kan. Apalagi itu KPCM, apa wong wedok itu luar biasa. Nabi Adam yang kalah peristiwa kok. Apa mana ketua PCM saya dan Pak Camat. Wah, perempuan ini menguasai dunia persilatan. Loh, hendaknya mau percaya. Coba Pak di rumah, dimasak lo muni gak enak gak. Lah dibanding kemudian muni gak kalau masak. Bisa juga sini, perempuan itu luar biasa. Mulanya sampai dikatakan tiang negara, perempuan itu juga termasuk tiang agama. Orang gak akan tahu bagaimana Siti Hajar ketika punya anak kecil bernama Ismail dihijrahkan di suatu lembah yang gersang. Terjadi dialog dalam surat As-Saffat, ngeri Pak. Siti Hajar tanya pada Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa aku engkau taruh di suatu lembah yang sangat gersang yang tidak ada air makanan dan membawa anak yang masih merah bernama Ismail? Nabi Ibrahim menang Pak. Bu, Siti Hajar kemudian tanya, wahai Ibrahim alaihissalam, Nabiullah, kenapa aku nggak tahu di suatu lembah yang sangat gersang yang tidak ada makanan dan air sedikit pun? Mungkin kalau anak bodoh apa? Terus gak jelas orang ini. Tapi hebatnya seorang Siti Hajar, ketika ditanya apakah karena perintah Allah, Nabi Ibrahim doa dalam surah As-Saffat. Apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Karena Siti Hajar yakin dalam konteks tauhid yang menyiapkan rezeki makan air itu adalah Allah. Orang tidak pernah berpikir bahwa larinya Siti Hajar dari Bukit Sofa dan orang Golek Banyu itu masuk kategori rukun haji. Orang juga tidak pernah berpikir umpamanya Ismail seperti besarnya Pak Imam Khairuddin itu gak pacul Pak. Itu masih bayi kecil. Sikilnya gerak ketika Allah izinkan atas sumber mata air, maka muncullah namanya air dengan konteks zam-zam kumpul-kumpul, dan itu diminum jutaan kaum haji sampai sekarang itu belum habis. Babi ayyi ala rabbikum atukadzib. Ini konteks sederhana, konteks keimanan Pak. Ini ngeri menurut saya. Nah, wedi gak ngono kok. Bergantung kepada Allah itu angel. Padahal ini konteks tauhidan dan keimanan kita kepada Allah. Urip agama ini kurang jelas, bendino tukaran cara beragama.
Soalnya kemarin didatangi ngaji Pak Bu sekalian saya hormati, ngaji celana jinjin itu Ustaz, jenengan itu menggunakan celana jin produk orang kafir, nggak boleh ngaji di sini. Masya Allah, dia celana seperti nggak kecelonaan toh Pak. Lu ngaji itu katoan pantas kan? Katanya produksi orang kafir, itu haram. Saya hanya ngomong, lu HP ini kok produksi orang kafir semua, HP-nya mereknya Samsung, Xiaomi, Oppo. Tolong dikumpulkan HP-nya, kita jual kemudian kita berikan panti asuhan. Memang kabeh Pak. Ini terjadi betul. Dan ini menjadi apa? Kunci perpecahan di umat. Saya nggak kalau ketemu, saya disuruh ngimami Pak. Di daerah saya itu kan daerah mayoritas saudara muda saya NU. Tapi besok sholat di ini ya, di masjid mah, di musola saya, siap, oke. 2 kali Pak Ustaz, oh iya saya datang ke sana. Loh saya sebelum imam ditanya berapa kali jumlah rakaatnya, 23 tahun. Oke. Nggak marah saya. Wah memang itu ada para sahabat yang kemudian musuhkan itu loh. Tapi modelnya 11 rakaat. Tumanina alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan berjauh terulikur marine setengah 10. Yang tua-tua seneng. Lu sih tua seneng Pak, coba dulu gak seneng menang. Alhamdulillah awakku sehat. Saya pulang itu anak TK, anak SD itu bisa minta tanda tangan ya Bu. Ustadznya siapa, ngajinya apa. Itu datang para jamaah. Besok 11 ya. Mereka ketahuan tak. Loh serius Pak. Saya jawab insya Allah, tanyakan ke takmir, bisa bilang takmir. Kata takmir gak apa-apa. Akhirnya 11 besok terlukur mana? Gak apa-apa. Dakwah itu sifatnya adalah penyadaran. Ada proses. Yaitu Islam menentukan arah kiblat itu diterima 100 tahun kemudian. Sehingga masjid yang kita tempati softnya miring kabeh. Sabar Pak. Saya sering katakan, kenapa Muhammadiyah buat kalender global? Targetnya cuma satu. Untung kita ini masih menggunakan kalender Masehi. Gak nih kalender Komariah. Semaput sampai. Contohnya Pak, kata Budalang Jakarta, tanggal 12 Rabiul Awal. Tekok sini karena berangkat jam 7 di sana pernah. Budalnya jam 2 bengi. Nang pada Juanda di mohon maaf Bapak Ibu calon penumpang pada Juanda. Ternyata hasil rupiah pada Juanda itu belum tanggal 12. Kak miso-miso sampai balik mulai. Ini bukan persoalan apa-apa. Ini persoalan nyangkut masalah bagaimana Islam punya kalender kepastian tentang Komariah. Itu belum mantul loh Bu. Mantu sampean, semaput jangan mampu kabeh. Saya ngantar gak situ rapi karena ditunda 1 hari. Artinya apa? Ini menjadi kajian kita bersama. Sehingga ada teman saya dari teman-teman yang itu, Mas saya sholatnya malam Muhammadiyah, tapi saya tetap aswaja. Loh, saya juga aswaja Pak Yai. Karena aswaja menurut saya adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang mengikuti aku, kata Rasulullah dan para sahabat itu aswaja Pak. Dan sekarang diskusi banyak. Ternyata proses dakwah itu tidak menyinggung Pak, menyentuh. Targetnya apa? Itu Allah titik, gak usah emosian. Itu umatnya gak emosian. Jenengan nanti kalau datang ke rumah saya, di rumah saya itu ada PCM terunik se-Indonesia Bu. Lu PCM terunik, jenengan kalau sana namanya PCM Jambu. Kecamatannya Jombang, desanya Jabon, tupuannya Jambu. PCM tertua. Lu des. Kenapa? Dukuan lo dari rantai, dari apa cabang. Tukaran terus sama teman-teman sebelah itu. Tapi karena kesadarannya tinggi, sekarang dengan kalau Riyoyo bareng Bu. Saudara muda saya NU itu di Serambi, Muhammadiyah di halaman, Aisyah di Lamongan,
IPPNU sing petuke itu di lapangan sing lanang dhuwur. Lah ini sama. Sing ngimami wong NU sing khotbah Muhammadiyah sampai sekarang. Ternyata diskusi itu muncul kenapa? Bukan bangun dalam konsep pikir. Sekarang ada kelompok baru di media sosial juga. Orang Muhammadiyah sekarang kan senengannya gaya serban gawe gamis. Saya pernah dikatakan, Mas Abdu, kenapa orang Muhammad tidak berjenggot? Kenapa orang Muhammadiyah itu celananya tidak tinggi? Padahal perintahnya Nabi itu di atas mata kaki yang disebut dengan isbal. Menurut faham Muhammadiyah yang dikatakan haramnya atas apa yang dilakukan dengan isbal itu adalah ketika dilakukan dengan kesombongan. Parah Pak itu. Jadi kalau produk orang kafir nggak mau, tapi mobilnya ya cuma mobil Toyota itu. Ya numpak Innova Reborn. Kata kira Innova Ontong maksudnya. Dan saya diingatkan harus anak-anak muda itu belajar memanah dan belajar berkuda. Betul. Itu hadis Nabi. Saya idron ya Pak. Saya kemarin baca ya, salah satu jurnal senjata buatan Indonesia Pindad. Ternyata SPR senapan runduk Pindad itu duduk peluru dengan kaliber yang tinggi itu jarak tembaknya itu efektif itu 2 kilo Pak. Jadi wong dodok 2 kilo itu kan dibedilin jurumnya. Saya nggak membayangkan panah dawa ini kan 2 kilo ngototin 1 kilo. Bahkan saya serahkan kepada mereka kemarin di Pare itu. Saking hebatnya binatang kuda itu disebutkan beberapa kali dalam ayat Al-Quran. Hebat. Sehingga orang Barat dan Jepang itu pintar menghargai kuda. Karena mobil itu mesti berkekuatan tenaga kuda. Nggak ada tenaga celeng Pak. Jadi Pajero itu 78 kekuatan kuda. Jadi kuda 70 ditandai mobil Pajero. Luar biasa. Perang di Surabaya Pajero enteng. Sampai coba memasuki nang Surabaya Pajaran. Medun ngasih ke perang sama ini. Mekeh kalau lu jarang ini rakuan. Apa meneh gue panah Pak? Itu keahlian, itu curcuran Pak panah itu. Nggak mungkin yang kendalinya kuda. Nah kendalinya kuda yang dalam mana kan yang jalannya dewe Pak. Yang jungkel sawongan yang ngomong. Apalagi jangan ketemu jalan wedok mesti teru Pak. Orang sudah perang sama ngatur jalan sampean. Inilah yang sebabnya pembodohan tidak berkemajuannya orang Islam ke depan. Perlu wawasan tentang bagaimana cara memahami konteks agama Pak. Mana gegeran dari awal digoblok Pak. Cari kajian yang kemudian dalam yang membuat kita menjadi masyarakat berkemajuan. Rasionalitas, ketaatan pada konteks contoh ada Rasulullah katakan dan Al-Quran catat itu penting. Urusan kemudian yang tidak penting. Uruian, kenapa sampai Mas Abdul ketika di Masjid Muhammadiyah dan ada pujian wis entek ayo zaman biyen. Bagi kita Muhammadiyah selagi Rasul tidak contohkan maka tidak akan diikuti titik karena agama adalah sudah sempurna, tidak perlu ditambahi dan tidak perlu dikurangi. Ngoten lho Pak. Dan media sosial termasuk diantara itu menjadi pengetahuan kita bersama. Maka bagi orang Islam yang baik, bagaimana peradaban media sosial? Pertama harus dilakukan dengan niat yang baik, niat kebaikan. Karena puncak amal itu berangkatnya dari niat. Niat itu mesti bicara tentang kualitas. Oh jangan main Bang dengan niat itu. Rasulullah perintahkan niat. Niat itu mesti efeknya kualitas. Makanya di setiap amalan dan perbuatan kita, perintahnya Nabi itu mesti harus dengan niat. Jangan niat diucapkan lisan atau wis terserah kemasakan, tapi di Muhammadiyah dengan Nabi. Oh saya niat gini. Itu penting Pak. Agar apa? Bermedia sosial, Facebook, TikTok,
Instagram, YouTube itu beretika dan beradab, ada asas manfaat, ada dakwah di dalamnya. Itu penting, Pak. Kita nggak boleh kemudian membuat ini semakin banyak dong ngerasani wong, nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Nanti tak tunjukkan. Nanti pulang buka di dalam surat Al-Hujurat ayat 6 plus buka Al-Quran ayat 11 sama 12 surat Al-Hujurat. Jenengan nanti akan menangis betul. Dilarang memberi gelar-gelar yang buruk, Al-Quran, Pak. Dilarang ghibah, juga Al-Quran. Menerima berita atau klarifikasi Al-Quran. Jenengan gelar buruk. Dulu presiden ada tulisannya cebong, kadal gurun, Limoy, kampret. Itu gelar buruk. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 mengharamkan itu. Yang bukan percaya dibuka dalam Quran. Jadi itu pakai dosanya, Pak. Betul itu. Al-Quran itu melarang betul. Mulanya niat yang baik itu akan membuat kita menjadi sesuatu yang menjadi menarik ke depan dalam konteks amal. Ini ternyata luar biasa. Apa mana ibu-ibu ini gak seneng uang rasanya loh apa itu? Malah niat yang baik itu menjadi kajian pertama. Kalau tidak, waduh. Ya Allah Muhammad. Investor terbanyak masuk neraka itu adalah HP Android dan iPhone. Bengkak walaupun rokok sampean kumpul no HP ini ganti HP poli-poli biyen. Sehingga akan WA dan sebagainya. Itu lebih aman, Pak, timbangannya kita masuk neraka. Sehingga Nabi pernah dialog dengan para sahabat. Wahai para sahabat, tahukah kamu orang yang bangkrut, kata Nabi? Sahabat jawab, yang dikatakan orang bangkrut ya Rasulullah, orang yang tidak punya dirham, ganti duit. Nabi mengatakan salah gue, yang dikatakan orang bangkrut adalah kata Rasulullah, orang yang hidupnya sholat, yo puasa, yo haji, tapi lisannya itu sering rasanya uang, riba, hidupnya sering memfitnah, tangannya tidak berbuat kebaikan, sehingga di yaumul akhir, yaumul hisab, ketika terjadi pernikahan, orang yang difitnah, disakiti, itu menuntut hak atas orang tersebut kepada Allah, sehingga pahala yang dia perbuat itu diberikan pada orang yang disakiti, sehingga dia menghadap Allah dalam keadaan nol, bahkan min. Ini yang disebut dengan orang bangkrut. Turun, Bu. Sembahyang kau kenceng, maghrib bisa jamaah, tahajud kau kenceng, tapi lisannya tidak baik, memfitnah orang, tangannya juga tidak baik, membuat orang semakin gelo dan lain sebagainya. Maka tentunya ini menjadi kajian niat itu menjadi tataran terbaik. Yang kedua apa, Bapak Ibu sekalian saya hormati? Di media sosial kita bisa mengandalkan emosi. Apa emosi? Dan menjaga lisan di kita. Lisan di kita itu apa? Ucapan-ucapan. Ternyata Pak, hidup ini terkadang ada jari-jari kita sekarang. Ngerasani uang, anjir itu gak kurang ajar. Wakil Pak, itu sebar kemana-mana. Itu tidak bisa dibendung Pak. Makanya bisa menjaga emosi dan lisan. Terutama ibu-ibu. Loh, kumpulan PKK yang ngono gak cocok karo sitok. Lho beto jilbab merah terus dirasani. Jemula kono sugih yo anjine. Padahal yo rayu lho. Ini tapi anak-anak. Iya lah, Bu. Itu di Jombang, Bu, di sini nggak ada bedanya. Lu serius Pak? Ternyata media sosial itu gawe berita-berita hangat itu luar biasa. Lu jenengan kirim klik, itu nggak bisa terbendung Pak. Itu sudah mendunia. Dulu itu tak rasanya mau saya kampung, wong lima deh, wong lima sini loh. Sekarang Pak, dibuka di media sosial, plung, masya Allah, nggak bisa terbendung. Maka itu bijakan niat dan mengendalikan emosi, emosian, mau muring-muring kan wakil. Dibully, seperti sekarang kasus orang Muhammadiyah mesti kan dulu YouTube Pak. Bapak saya 82 itu dulu YouTube. Allah Ibu,
metu kok kamar, Mas. Oh, Pak, ijazah surga itu asli tagar. Saya stres atau usia 82, awal mulai gontor. Sekarang tak konceng nih Pak YouTube itu. Pak sih saya sampai nggak konceng. Saya tak buka sekarang itu ya apa? Kontennya Ustadz Adida dan ambil Ustadz Mujiman. Masa itu gak bisa dulu itu prihatin. Jadi setiap kali buka mesti Adi Hidayah. Sekarang ngajarin tambah kenceng aja memang dia mau ketocakan. Usia 80 tahun gitu loh. Delok YouTube itu Pak, tambah gaya ribet. Menang-menang malah Mas. Temen aku takut ijazah kuwi lah kanggo napa to Pak jenengan takut jasa ya. Akhirnya sekarang tak konten kemudian sekarang di kontennya ada YouTube cuma Ustadz Mujiman dari Yogyakarta sama Ustadz Adi Hidayah. Saya itu dalil terus tambah. Loh itu media sosial Pak. Karena apa? Itu marketingnya luar biasa. Dan dia tidak bisa mengendalikan emosi. Oh nero. Sekarang tak tutupi Pak YouTube yang lain loh. Dia tak arahkan ke situ. Menurut kemarin yang satu delok wepona bakung Menteri Agama ditahan karena perlu haji. Itu tak tahu nggak karu-karuan. Apa sih masih di provinsi haji? Langsung jenengan nggak usah kayak Insya Allah adem, pegel sama teologi. Karena hampir dipastikan di seluruh media sosial tema YouTube itu bisa ada nama konten yang kemudian berefek pada material. Mana yang delok sing aneh-aneh. Yang ketiga, menyebarkan informasi dengan sikap tabayyun. Perintah Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina wahai orang yang beriman, apabila kamu mendengar berita dari orang fasik, perintahnya apa Allah? Fatabayyanu. Tabayyun sama enggak? Berita hoax kirim. Berita hoax kirim. Pertanyaan sebenarnya aku bisakah sampai itu minta maaf pada orang yang saya mention? Makanya saya nggak pernah Bu mengirim berita-berita nggak benar. Saya khawatir nggak bisa minta maaf. Makanya saya setiap kali perjalanan, bayang nopo setengah telu berangkat itu, ya Allah. Mudah-mudahan di setiap putaran roda dari Jombang ke Misugi itu dapat memperingan hisab saya kelak ya Allah. Ustadz Hidayah itu Pak hafal Quran, ayat surat di halaman itu dia tahu. Itu pernah menyampaikan pada jamaahnya. Bapak Ibu sekalian jamaah yang saya hormati, ketika kamu nanti sudah masuk surga tidak menemukan Adi Hidayah, tanyakan kepada Allah, kemana udah terjadi Hidayah, dan sampaikan kepada Allah minimal Adi Hidayah itu pernah mengajak kebaikan bersama sampean. Sama saya nanti menjadi saksi kebaikan sampean, dan sama juga menjadi kebaikan saya atas kebaikan, sehingga nanti kita saling bersaksi di hadapan Allah. Kalau ketua cabang masuk surga dulu saya nggak ada, tanyakan pada Allah Pak, Mas Abdudin pundi ya Allah, kemarin ngaji loh besuki kok kayak berbau suara kok nanti Pak, minimal dia ngajak kebaikan, itu akan memperingan hisab. Maka dalam konteks kehidupan ini setiap langkah itu terjadinya itu kebaikan Pak Bu sekalian saya hormati. Efeknya mesti akhirat. Maka jangan kotori diri kita ini dengan media-media yang tidak berguna, yang membuat dosa ini mengalir. Dulu tuh ada buku kalau jadi kadrun, semakin muncul itu perintah Allah diharamkan. Iki harus melakukan gagal guru jeneng iki. Sekarang ada namanya termul, ada namanya termis. Ya Allah Muhammad Rasulullah. Dan tak delok bu rata-rata Islam karena terbanyak mayoritas umat Islam. Mulai tak bilang tadi menurut Majelis Tabligh pimpinan pusat Muhammadiyah Pak, investor terbanyak masuk neraka itu adalah HP Android dan iPhone. Mulanya itu HP lawas sing kene WA-ne karo Facebook. Sama coba cek apa sampean. Waduh wis ta. Ini saksi hidup Bu. Pertanyaan kalau yang kita kirim itu nggak ada pertanggungjawaban. Di akhirat ditanyakan Bu.
Jangan nggak percaya sekarang ada kasus judul itu anak Muhammadiyah kena. Saya tutup kepadamu. Ada mencuri cash dana masjid karena pesawat. Jadi judi online sekarang mulai lewat model ini, beli slot itu. Belum pinjaman online, itu betul-betul luar biasa. Dan kalau ini terjadi, itu juga dari media sosial, Pak, punya saya hormati. Mulai tabayun, nggak boleh kemudian kita nggak ada tabayun. Saya ini paling sedih, Pak, ketika bicara tentang media sosial. Yang keempat apa, Pak Ibu? Menghindari ghibah dan fitnah di dunia maya. Al-fitnah tu asad minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Loh, itu fitnah banyak kok di media sosial. Termasuk investornya itu kita. Masya Allah. Tahu anak yang meninggal dunia, Bu, dari Universitas Udayana kemarin, itu karena bullying lewat media sosial. Ini ada kasus di salah satu perguruan tinggi, nggak sebut dari mana, hamil. Anak ini jilbaban, Bu. Hubungan badan dengan pacar luar biasa. Ngaji di Muhammadiyah, kemudian sadar itu memutus pacarnya sulit. Sekarang pendampingan psikologi sosial. Malah Ibu Aisyah ini sekarang kalau mampu jodoh ganteng sampai suki ya, Bu. Karena kebanyakan kita malah berubah, hedonistik. Mesti ketika bicara tentang calon mantu itu bicara tentang material. Dikenal aku ini calon saya. Saya ditanya tadi motornya apa, kerjanya apa. Dijawab dengan anak yang tulus itu dan sangat MA itu. Mulai ngaji di masjid itu. Kata dibadoki Quran tanggung. Itu udah jombang. Soalnya dimusuhin tidak ada. Udah serius. Saya ini punya anak dua, laki-laki. Tak bilang silahkan cari jodoh karena bapak pernah mondokkan kamu 6 tahun. Golek bojo sopai terserah, anaknya sopai terserah. Karena bapak yakin kamu mencari istri itu karena kebaikan dan dasarnya di pondok pesantren. Saya tidak pernah tanya pacarnya siapa, calonnya siapa, tidak pernah. Termasuk anak saya yang cewek, perempuan, silakan cari suami yang bertanggung jawab. Gandeng nomor terakhir tuh, saya bertanggung jawab. Gandeng orang mati untuk membanting lagi. Tanggung jawab. Termasuk agamanya. Mulai saya pernah katakan, ada satu teman saya, Pak. Saya tidak body shaming ya, wongnya wireng, Pak. Nikah dengan seorang tokoh agama dari Surabaya. Anak itu wahyu. Saya ingat kalau itu melok minder sebenarnya. Tapi ketika ketemu bapaknya, saya, Mas, sampai datang ke sini karena apa? Karena Allah, Pak, mau menikahi putra jenengan. Itu langsung diterima tanggal 10, Bu. Dan sekarang punya anak luar biasa. Untung dari ibu itu. Loh, serius ketemu saya kemarin dokter menghadapi PWN. Itu menurut saya karena agamanya, Pak, karena tanggung jawabnya. Karena saya tak bilang silahkan cari suami istri apapun, tidak apa-apa, dari latar belakang apapun, selagi itu konteksnya agama, Bapak hanya merestui. Tidak pernah bisa nolak. Oh, terus gini, yang perempuan loh, ayo kan, tapi yang kemudian tak bilang silahkan ambil, selagi itu kebaikan dan tanggung jawab kepada akhirat kelak. Pernah kan ada, Pak, contoh, silahkan ambil anak, kamu taruh di gunung, kamu taruh di tengah samudra. Tetapi yang saya minta, jaga dia karena agama yang telah saya didik pada anak saya. Sekali-sekali mulu loh, Bu. Mau urusan dunia udah, mobil apa, Pak? Panther tahun 95. Masalah. Sekali loh, Mas Terano. Auto Pajero tuh. Alphard. Alito 4. Itu terjadi, Bu. Mainstream model gini juga terjadi karena itu media sosial terlibat di dalamnya. Yang kelima apa, Bu? Di dalam konten itu menjaga privasi diri dan orang lain. Jangan mengumbar aib kita di media sosial. Apa itu aib kita di media sosial? Foto. Mesti foto tercantik, Bu, yang dikirim di media sosial.
gak daftar bedah di foto, yakin gak pernah. Mesti maca top dan padahal itu membuka aurat. Ini dilarang Pak di dalam konteks agama itu. Wong jalan sehat yang tahu jalan sehat itu kelaminnya dia sih digawe. Kecilin. Kemelet kabeh, no gak ngerti nek melet kabeh itu loh. Dan ini Pak, saya katakan tidak boleh mengumbar aurat, privasi diri, ojo dibuka kan di sini itu pusat fitnah. Ojo nggak ada orang kepingin, mana lo makan di foto, alhamdulillah. Coba di foto, nih sampai sana nggak kepingin nggak sama kayak itu coba. Ayo coba. Saya kepingin dulu jadi kan umum nanti kan lu pantai mana ada ini gemah ya potongnya ke ayu kamu ke kocok motor terlalu dua itu refreshing cantik dengan keluarga lu itu Pak ternyata di AI itu sekarang ada media saya kemarin dikirim Pak Sukadiono ternyata foto beda itu di tempat beda membuat fitnah lewat media sosial itu gampang tidak ngambung-ngambungan bisa hati-hati Pak lebih baik upload buah sama dalam media sosial itu saya ini serangnya tangan jambu saya punya 17 jenis jambu air tak no jambu mesti tulis King Rose Apple jambu dari ditutup buah itu ngiler gak apa-apa benang mampu gak bebas tono-tono yomoh toh saya nggak pernah ngirim-ngirim kemudian mau nanti gua kaki gua. Saya ini kalau dimintai foto ini foto dikasih oleh Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Karena saya ini BPH Pak. Saya ini dasian dan jasa nggak pernah. Saya baru beli baju kain ini ketika jadi pimpinan wilayah. Dulu jin terus Bu. Diri itu bujuku mas sama ini masuk ngaji kok jinan nggak pantas gelas. Saya diajak langsung diberikan celana. Ini saya terbaik cantik. Menurut tentang saya Bu mulanya ini orang lanang bojone elek keplang Bu berarti goblok dia itu karena mesti istri itu tercancing gak terjelek lu serius Bu jenengan dinikahi bapak itu karena tercantik nek wis saiki diomongnya elek sama seneng Bu serius Bu mesti saya ngomong mesti saya tercantik makanya dulu saya mesti ngeser uang tak tersinggung dewe dan saya mesti gambling Bu judi modelnya ditolak orang aja Bu biasa kayak turun ditolak orang aja gak wani mertua luar biasa jadi aku lebih baik ditolak orang aja dibanding ditolak orang itu resiko Pak perjuangan lah orang aja besok kuat mentalnya nah ini guyon menjaga privasi dan apa diri kita dari orang lain sama di media sosial, itu ada daftar gak dibeneran di foto dikirim. Ini masih sehat aku ya, itu kurang ajar orang. Dan itu terjadi di mana-mana. Ini yang saya katakan, investor masuk neraka terbanyak itu masuk adalah HP yang kita pegang karena kita tidak mengendalikan. Yang keenam, menikah. Bagaimana kemudian media sosial itu bisa membuatnya sama buat media dakwah. Gampang Pak ayat Al-Quran disebutkan, dituliskan pesan-pesan mutiara Nabi menjelang subuh, sholat tahajud dikirim namanya apa? 2 rakaat sebelum subuh itu mengalahkan dunia dengan segala isinya. Maka ketika orang tidak tetap sholat subuh itu adalah kebodohan dalam hidupnya maka dia akan merangkak dengan kekuatan penuh. Itu dulu media sosial. Orang itu akan beringat betul ternyata media sosial bisa dibuat dakwah. Dan ini penting Pak, sekalian saya hormati. Sehingga apa? HP kita ini ada manfaatnya. HP ini pertanggung jawabnya berat Bu. Bisa kita dibuat apapun di dalam tempat manapun. Lu kamar tidur loh Bu, HP ini bisa dibuat ngerasani wong. HP bisa gitu loh, barang gak tepat.
Mulai narik nom sekarang kurang ajar karena HP ini dilihat menjadi apa Bu? Menjadi tempat maksiat. Dunia tidak ada batas. Delok bintang porno lo kene iki, orang ngene suwi Bu langsung ketok. Judul apa ditulis klik metu itu. Dan ini terjadi anak-anak kita ini. Apalagi logistik sekarang HP itu menggunakan iPhone. Saya kemarin kumpul ngisi materi di anak-anak itu, HP-nya minimal iPhone 13 Pak. Apa mana sih Pro Max harganya Pro 17 Pro Max gitu, gede harganya sampai puluhan juta. Itu sekarang dipakai anak muda logistik dan ternyata sing didelok gak kenal kabeh Pak. Mulanya coba enggak anak itu kayak HP, tapi menjaga HP menjadi kebaikan. Ini berat Pak. Ini yang saya katakan menjadi media dakwah. Sehingga ke depan kita ini menjadi apa Pak? HP ini menjadi sumber pundi kita menghadap Allah kelak di yaumul akhir. Saya takut Pak. Orang Muhammad ini kadang-kadang ya tidak banyak sih yang artinya kemudian memahami konteks ini secara utuh. Mulanya PP Muhammadiyah itu menulis buku tentang berkeadaban dalam bermedia sosial. Oh, tanpa sadar Bu. Nah, sekarang kelompok-kelompok itu kan luar biasa buat itu. Saya kemarin ngaji di daerah perbatasan Ngawi. Waktu degradasi ideologi itu sekarang Islam itu sekarang hancur Pak. Islam sekarang tidak bisa dijadikan landasan kuat. Karena apa? Ternyata di keluarga kita ngomong Islam tapi perilaku sosialnya tidak Islam. Ini tugas kita semua untuk bisa menyelesaikan ini. Itu belum ketika bicara tentang konteks agama, Pak, faham agama. Ternyata sekarang aliran agama juga mulai gendeng banyak. Jangan kalau lihat Mama Gufron tahu. Bisa ngomong malaikat berangkat sebutnya kancane bingung kabeh. Bu sing Aum dari Jawa Barat itu Suryalaya itu gila semua Pak. Saya tidak melihat itu sebagai kelompok menurut saya, tapi ketika bicara konteksnya di media sosial sekarang ya Bapak dengan bahasa Suryani lo ngaji gak iso, tapi pengikutnya banyak. Ini pertanyaan dasar dan jenengnya itu mengharam-haramkan orang aja, ya iya. Jadi mengharamkan. Tidak boleh umat Islam itu kemudian tidak meniru Nabi. Apa yang dilakukan sunnahnya Nabi? Contohnya apa? Nabi mengatakan urusan dunia kamu lebih tahu, urusan akhirat pegang dua ini, Quran dan Sunnah. Kamu Islam Pak, Nabi mesti pakai gamis. Tidak boleh harus produk orang Islam, tak jauh Pak. Selagi menutup aurat dan itu kemudian ada tentang kaidah dasar itu, maka itu menjadi keabsahan. Tidak bisa Pak Abdul harus gini, tak jawab. Alhamdulillah. Nah, kafe dalam produk pasir itu adalah haram. Tak bilang sama sempak santan itu spiralnya impor dari Cina. Nah itu diharamkan, tidak ada mati sama sempakan, tak boleh. Lalu spiral itu ke Cina Bu. Artinya apa? Pemahaman itu harus ditiadakan. Dan ini menjadi problem ideologi di umat Islam sekarang ini. Ternyata media sosial betul-betul menusuk kita. Yang ketujuh, bijak menggunakan waktu di media sosial. Hasil survei Bu, 3 jam 11 menit rata-rata Indonesia ini ke HP. Apa meneh sing nom, mulai dari bangun tidur sing dikone pertama gak sholat HP kunti ngeces. Mari balik ke HP, lu stop tidur itu ya kalau hampir dipastikan Bu, kita ini setiap hari megang HP. Maka tentunya bijak menggunakan nek wae sholat ya sholat. Hanya sebatas kemudian mencari informasi tentang kebenaran informasi. Membuat peta dakwah di dalam konteks media sosial itu penting Pak, sekalian saya hormati. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian saya hormati, menjadikan media sosial sebagai cermin akhlak. Jadi akhlak kita harus ditulis di sana. Orang bermedia sosial akan tahu karakter orang aslinya gimana. Saya kan punya grup
ibu-ibu pengajian. Nggak status tak wocok, mesti tak wocok. Statusnya kan kelihatan. Saya baca, menunjukkan akhlaknya. Ngerasani tonggone. Wong masak ambu itu wajib mengirim masakannya ke tetangganya. Ini tak garis tuh, tutupan irungmu ben gak ambu. Karena ngerasani orang lain kan gak boleh bu. Nah nyuruh kan wong masak jarak lima rumah kan jadi bau pak. Itu di status. Masa ambu tonggone kudu dikirim tak jawab. Tutupen irungmu ben gak ambu. Loh itu pak tak bilang cermin akhlak. Kadang-kadang tanpa terasa seakan kita benar, tetapi ini menjadi substansi, menjadi orang gak benar. Cermin akhlak. Saya pernah dalam suatu ketika ditanya, rumah saya ini kalau mau jalan ke sana, di belakang saya itu ada masjid saudara saya. Speakernya ada 8 pak, itu ngedip nanggonku kabeh. Saya tidak pernah marah, tapi kita lagi-lagi datang ke rumah tak izin ya kadang-kadang keberbegan. Yore meneh bapak arep ngalor, sing bapak arep ngidul, dadi ben imbang. Itu riwayat tutup. Ternyata lama-lama ada komunikasi yang berada pada konteks apa? Gak perlu di ngomong. Wah kok senang speaker, gak boleh bu. Tadi tetap dalam konteks menyadarkan. Gak boleh kita kemudian menunjukkan itu adalah cermin akhlak. Status itu pak, di samping disebut sosial juga cermin akhlak. Mulai saya minta kepada jenengan ketika bicara tentang media sosial, efeknya itu efek kebaikan. Istri saya kalau japri saya itu nggak pernah banyak di WA itu, Mas semoga sehat selalu, saya masih hidup. Tanya istrinya ini Aisyah tulen ganti mana pun masih toto, Mas semoga jenengan sehat selalu, saya masih hidup. Aku yang artinya saya menyadari betul bahwa saya harus pulang. Saya dari Jumat pak baru pulang tadi malam, mulai Kamis Jumat Sabtu Kamis Jumat Sabtu tadi malam dari rumah. Ketemu istri itu sudah posisi menteri, tahu menteri bu, mata udah ngantuk. Karena istri saya di rumah sendiri, karena anaknya sudah besar di Jakarta. Pagi saya tadi pamit, ketok bangun subuh mau sholat malam itu, aku bangun juga sama lagi, aku nanti berangkat tolong aku. Kok gak ngomong deh nane mas, wong wedok itu kan dikei jadwal gak boleh mau coba, senengane takok. Hanya kepengen komunikasi ya, tak bilang lu sampai dengan coba status saya bulan Januari itu akhirnya dia ini tak pernah mau baca apa mas garis-garis itu agenda acara deh, tapi kok garis itu bukan sini tapi itu gak, pasti itu menurut agenda aku. Akhirnya saya ini nulis sekarang pagi penanggalan itu tanggal sekian itu pun gak mau ngocok, mau punya acaranya nanti. Jadi perempuan itu ternyata makhluk yang saya teliti itu sampai sekarang belum tahu karakternya apa. Mulanya ada band itu lagu ada band, perempuan itu dimengerti pak. Nabi Adamnya kalah di situ apa pun sampai ya. Rating belok kiri belok kanan di semua sungguh ngomong itu. Lo rating ini belok yang kanan lo di tubruk di semua remoin. Itu perempuan. Tapi di sinilah kekuatan dasarnya. Sebesar apapun dan sekuat apapun laki-laki itu sukses untuk perempuan hebat. Tiap agama juga perempuan. Saking hebatnya, ketika perempuan menjadi orang baik, semua itu akan menjadi baik. Mulanya mau calon Mas Rudin, pemilih setia itu perempuan. Ini orang lanang kagak cangkem. Wes ngopi duit tambah ini wong kowe ketika gudung kok layak nek seneng. Oh berangkat Pak. Mulanya pemilih pertama yang paling hebat itu adalah karena kesetiaannya luar biasa. Si Julura yang gak setia, tapi sebagian banyak setia. Nek lanang
Karena saya wakil ketua MUI LKP itu persis dikasih seket, kalau dikasih 100 pindahnya 1. Yang sakit dari barang mana wedok dikai apa gak kayak ayaan antul apa untung itu nggak akan mau pindah dari dia karena kesetiaannya. Malah orang yang terbaik itu adalah ketika perempuan soleh itu mendoakan suaminya itu berdakwah. Maka Pak Bu sekalian saya hormati Ibu, nek bapak aku mau mati dunia, insya Allah laki-laki yang tanggung jawab. Saya dulu kalau menjadi ketua wilayah Pemuda Muhammadiyah itu setiap di Surabaya Pak, sekretaris saya itu ngomong, Mas, piye caranya jinakno? Syarat bisa menjadi muslim yang baik, jinakkan istrinya dulu. Caranya jinakno biar tergantung personal masing-masing. Jinakno yo nek seneng ngeblonjo dijak blonjo. Mulai dasar aktif itu mengatakan perempuan itu tidak diciptakan untuk masak, tidak diciptakan untuk cuci pakaian, tidak diciptakan untuk melakukan pekerjaan berat. Perempuan diciptakan harus taat pada suami. Kon masak ya berangkat, kon bawa ya. Lu kan tidak diciptakan untuk masak toh Pak, dosa Pak itu. Tapi diciptakan untuk taat pada suami. Suami ini pengen ngombe dia cuma ngombe. Sikile gak semua aku tamas kawal ya Bu, taat. Tak belani Pak, kodolana. Mulanya nenek orang lanang mulai bengi gak perlu diseneni Bu. Ternyata orang di luar tuh banyak setannya. Saya itu kalau pulang ditakoni, dia tinggal nonton, saya asirama setelah ketika ngombe. Jawaban orang ngombe nah. Tekotek je buka lawang, diseneni, setan mesti betul Pak. Dan menjadi wanita bersyukur atau perempuan bersyukur itu berat. Saya sering katakan pada istri saya, ini dikira lanang bareng kira diterima dengan konsep alhamdulillah. Dikira manis 10.000, alhamdulillah. Kalau saya moring-moring, cekatan 10.000, di masa opo, dipikir Bu, tuku telo. Sakiro 3.000, sebjene 7.000. Tukono teh, kok gulur kesana teh tok bisa kotakan yang udah bisa 500 jili. Gak apa-apa. Minyak goreng gak duwe, teh 10.000 soalnya. Gak usah nganu nek gawe digoreng tunun telone. Atau digodhog kayak uyang. Ngomongnya teh gak ada gula, suguh dengan senyum. Mas menggodahan kok telo nggak teh manyep deh, dan aku nggak bisa campur nyolong Mas. Kan mau jawabannya. Sama akan saya masakan terbaik dengan syarat apa? Bekerja dengan kekuatan penuh. Insya Allah akan saya sediakan sebagaimana benar. Kau usah muring-muring Bu. Lanang pos dorong bola pos 10.000. Ibu sudah daster bedam, ini gak karu-karuan. Lu ini tinggal rapi, nangis aku mau tuh Pak. Ini terjadi betul di dalam kehidupan. Karena apa? Ini juga bersumber dari media sosial, hedonistik. Nah, mangan sekali-sekali gak mangan yang model apa namanya? Fast food uang, cepet-cepet tuh gak bisa. Makan stick. Mau saya makan steak gak iso ngiris-ngiris. Saya mulu isone. Ya, saya mulu adalah. Ini yang terjadi pada konflik. Maka saya katakan, pimpinan pusat Muhammadiyah mengatakan harus berkeadaban dalam bermedia sosial. Jadikan ini adalah alat dakwah yang efektif yang kemudian membuat Islam semakin berkemajuan. Dari saya sekian, mohon maaf bila ada kata berkenan. Billahi fi sabilillah haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pengunjung majelis ini, semoga setiap ayat yang kita dengar dan setiap nasihat yang kita terima